Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Selamat sore saudara dan saudari seiman dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang baik. Kita dipanggil untuk setia. Apa yang paling mahal dalam kehidupan kita saat ini? Yang paling mahal dalam kehidupan kita saat ini itu adalah kesetiaan. Kita mudah mengatakan cinta, namun setia tidak semua orang bisa. Jalan panggilan apapun yang kita pilih, sebagai imam, biarawan, biarawati, hidup membujang, atau hidup berkeluarga, hal yang paling sulit yang kita hadapi saat ini adalah kesetiaan. Bapak, mama, saudara, dan saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci di hari Minggu Paskah keempat, yaitu Minggu Panggilan, juga disebut Minggu Gembala yang baik, berbicara tentang satu tema untuk refleksi saya, yaitu dipanggil untuk setia. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul mengisahkan Paulus dan Barnabas yang mewartakan Kristus, namun mereka ditolak. Namun rahmat kesetiaan mereka mendorong mereka untuk tetap mewartakan Kristus. Bacaan kedua dari kitab Wahyu berbicara tentang bagaimana para pelayan yang setelah dibasuh oleh darah anak domba, mereka akhirnya menjadi pelayan yang setia. Sementara Injil dari Injil Yohanes, Yesus menjadi gembala yang baik, gembala yang setia, mendengarkan suara-suara kita semua sebagai domba. Untuk itu, di hari Minggu Panggilan ini, di hari Minggu Gembala yang baik, dengan 3 bacaan yang disuguhkan kepada kita tentang kesetiaan, apa pesan untuk kita? Apa yang kita bawa pulang ke rumah? Apa yang memberi inspirasi untuk kehidupan kita? Yang pertama, semua kita dipanggil kepada kekudusan. Semua kita, siapapun dia, dipanggil kepada kekudusan oleh pembaptisan melalui pintu kesetiaan. Panggilan untuk hidup berkeluarga, menjadi biarawan, biarawati, menjadi imam, dan juga hidup membujang. Itulah panggilan menuju kekudusan. Dan jalan satu-satunya, jalan yang menentukan apakah kita mencapai kekudusan, itu adalah kesetiaan. Pertanyaan untuk kita, apakah dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing itu, sudahkah kita setia? Kalau seandainya kita mengatakan, saya sudah setia, tapi belum cukup, kita minta kepada Sang Gembala yang baik, Dia yang memanggil kita, Dia yang setia untuk membantu kita dalam menjalani panggilan kita dengan setia. Pesan yang kedua, untuk kita semua dengan pertanyaan, suara apa dan suara siapa? Atau siapa yang kita ikuti selama ini? Kita hidup di dalam dunia yang bising, dunia yang sibuk, dunia yang penuh dengan suara. Apakah kita dengar dan ikuti suara Tuhan, Sang Gembala yang baik itu? Atau sebaliknya kita mendengar suara bising yang keluar dari media sosial, suara bising dari tetangga, suara bising di kantor. Kalau seandainya kita belum mendengar suara Tuhan, apakah kita ingin di Minggu Panggilan ini, di Minggu Gembala yang baik ini, mendengarkan suara Gembala kita, yaitu Yesus Kristus sendiri? Apakah kita cenderung mendengar suara sumbang dari orang lain,
mengikuti status Facebook, atau selalu cek WhatsApp story yang membuat kita galau. Justru WhatsApp story itu yang membuat kita panik. Kita hidup menurut pendapat orang lain. Orang yang tulis di sebelah kita yang panas sebelah sini. Orang yang muat story di Facebook, kita di sebelah yang panas. Orang yang muat status di Instagram, kita di sebelah yang merasa tidak nyaman. Kalau seandainya kenyataan-kenyataan seperti itu yang kita hadapi, Yesus pada hari ini, Sang Gembala yang baik itu, Dia yang memanggil kita untuk menjalani panggilan kita masing-masing, senantiasa mengharapkan kita mendengarkan suaranya. Bagaimana mendengarkan suaranya di konteks kita sekarang ini? Apakah kita mendengar nasihat-nasihat orang tua? Apakah anak-anak kita mendengarkan nasihat-nasihat baik orang tua? Apakah pesan guru-guru itu masuk ke telinga para murid? Atau apakah percakapan-percakapan yang bermakna di kafe seperti ini misalnya berfungsi untuk kita? Apakah khotbah-khotbah pada hari Minggu, renungan-renungan yang kita temukan di media sosial, di YouTube, itu berguna bagi kehidupan kita? Oleh karena itu kita mohon Tuhan agar membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suaranya melalui kehadiran orang lain, melalui kehadiran orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mampu menasihati kita. Menyadari panggilan hidup kita masing-masing dan mendengarkan suara Dia yang memanggil, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah setia? Kita dipanggil untuk setia. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.